Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat RSCM. Selamat bergabung kembali di Pod CM, Pod RSCM dalam rangka Hari Lansia Nasional 2022 dan juga sebagai salah satu tim poliklinik geriatri terpadu. Maka kali ini kita akan membahas topik mengenai rehabilitasi geriatri. Nah, saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang sudah ahli di bidangnya dalam hal rehabilitasi geriatri, yaitu Dr. Melinda Harini, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Apa kabar, Dok? Kabar baik, Dr. Peggy. Terima kasih. Ya, kita kali ini akan membahas mengenai rehabilitasi geriatri ya, Dok, karena beberapa masyarakat kita masih asing dengan apa sih itu rehabilitasi dan apa sih itu geriatri. Kira-kira secara umum rehabilitasi geriatri itu apa, Dok? Ya, pertama-tama memang biasanya kita ya, masyarakat kita secara umum taunya rehabilitasi itu kalau ke dokter rehabilitasi atau harus dirujuk ke layanan rehabilitasi berarti diterapi gitu. Biasanya itu tuh yang ada langsung di otaknya kita tuh, ke rehab medik ngapain? Terapi gitu. Nah sekarang masalahnya tuh apa yang diterapi. Jadi kenapa ada bidang rehabilitasi medik adalah ada beberapa penyakit akibat dari penyakit tersebut atau simptoms gejala dari penyakit tersebut yang tidak bisa sepenuhnya diatasi dengan pengobatan, terutama obat-obatan biasa. Nah, jadi ada terapi non-medikamentosa, baik terapi fisik berbentuk olahraga atau terapi fisik berupa terapi panas, terapi dingin. Nah ini yang biasa dikenal orang-orang nih, dipanasin, disinar gitu ya, disetrum gitu. Udah kayak ini ya, di penyiksaan. Tapi enggak, biasanya mereka kalau udah dipanasin biasanya terasa enak. Nah yang mungkin belum familiar adalah latihan yang bentuknya terapi fisik itu yang berupa latihan. Nah latihan itu kan orang taunya olahraga ya, tapi ada lagi yang lain. Jadi di rehabilitasi medik itu timnya macam-macam. Ada fisioterapis ini yang sudah sangat dikenal masyarakat. Nanti ada dokter rehabnya, ada terapis okupasi, ada terapis wicara, ada teknisi ortosis prostetik gitu. Nah jadi kalau terapis okupasi itu biasanya memberikan latihan fisik yang berupa aktivitas keseharian, bisa berupa permainan, berupa aktivitas hidup keseharian dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pasien ini bisa lebih mandiri atau bisa lebih oke ketika menjalankan aktivitas sehari-hari. Nanti ada terapis wicara. Nah, terapis wicara ini ya kalau nggak bisa nelan, kesulitan menelan. Nah ini latihannya dari latihan menelannya sendiri sampai untuk nelan itu kan kita perlu awareness atau kesiagaan yang baik ya. Kita tahu apa yang kita makan gitu kan. Beda kalau yang masuk ke mulut kita makanan sama racun aja, atau jangan racun deh, makanan yang enak sama yang nggak enak aja kan kita respon menelannya akan beda. Yang satu akan nelen dengan biasa, yang satu ada gitu kan, kita juga tahu nih jangan-jangan nggak enak nih gitu ya. Nah kemudian ada tenaga ortosis prostetik atau teknisi ortosis prostetik. Nah ini yang kalau orang kakinya buntung perlu kaki palsu, kalau sakit pinggang perlu korset. Nah itu mereka yang akan membantu. Kemudian ada psikolog medis. Psikolog tuh kan umum ya. Kenapa di tim rehab medik ada psikolog? Karena paling utama rehab medik ini tujuan utamanya adalah mereka yang dengan disabilitas atau keterbatasan untuk melakukan sesuatu. Nah seringkali mereka punya kondisi kejiwaan yang belum bisa menerima. Nah ini membantu, psikolog akan membantu untuk pasien-pasien tersebut melalui hal itu. Nah belum lagi nanti ada sosial medik. Sosial medik ini biasanya akan mempersiapkan pasien sampai kemudian kalau misalnya dari rawat inap dia harus pulang, lingkungan rumahnya sesuai atau tidak, buat kursi roda ada nggak tempatnya dan lain-lain gitu. Nah dokter rehabnya terus ngapain kalau begitu? Dokter rehabnya seperti dokter pada umumnya. Dokter itu pekerjaannya adalah menegakkan diagnosis dan memberikan prognosis. Prognosis itu
ini nanti sembuh apa enggak, bisa baik lagi atau enggak gitu, dan menentukan preskripsi peresepan gitu. Jadi kalau ada preskripsi obat, nah ini ada peresepan untuk aktivitas fisik, terapi fisik. Nah ini yang mengelaborasi adalah dokternya gitu. Jadi dokternya bisa nggak memberikan latihan? Oh seperti dokter pada umumnya, kalau dokter meresepkan obat untuk disuntik, dokternya bisa nyuntik nggak? Ya bisa gitu. Tetapi tentunya dalam pekerjaan sebagai tim ada yang alokasinya akan lebih banyak untuk terapis, ada yang alokasinya baik terapis okupasi, terapis fisioterapis, terapis wicara, ada yang alokasinya untuk psikolog, ada yang untuk teknisi ortosis prostetik gitu. Jadi akan saling melengkapi satu sama lain. Untuk apa? Untuk menangani atau menjembatani pasien mengatasi disabilitas gitu, Dokter Peggy. Wah, luas ya Dok ya, ternyata ya rehabilitasi geriatri itu tidak hanya diberikan alat saja, alat terapi seperti itu ya Dok ya, dan tidak hanya senam-senam sederhana seperti itu. Tadi dokter menyebut bahwa ada peresepan latihan fisik. Nah, kalau latihan fisik kan kesannya itu sepertinya berat. Nah, apakah untuk usia-usia lanjut itu tidak apa-apa Dok diberikan latihan fisik? Oh iya, baik. Kalau kita sekarang latihan fisik yang bentuknya olahraga ya, berarti ya ini Dokter Peggy ya. Kalau latihan fisik yang berbentuk olahraga usia lanjut, sebenarnya semua pasien ya, bukan hanya usia lanjut, itu kalau dia punya penyakit maka kita harus menilai keamanannya. Jadi kalau yang Dokter Peggy maksud itu adalah keamanan. Aman nggak sih mereka melakukan olahraga tersebut gitu. Nah, untuk itu nanti dokternya akan melakukan stratifikasi risiko latihan, terutama adalah untuk terhadap kondisi kardiovaskular atau kardiorespirasi pasien. Kenapa kok terutama untuk kardiovaskular? Karena kardiovaskular ini paling banyak yang menyebabkan sudden death gitu ya, nggak tahu apa-apa. Kita udah punya banyak sekali pesohor kita ya, yang kita kemudian tahu pada saat olahraga terus tiba-tiba nggak ada gitu orangnya gitu. Dan pertanyaannya, ini memang karena olahraganya terlalu berat atau kemudian memang ada kondisi yang lain, kita juga nggak tahu ya. Nah, untuk itulah stratifikasi latihan itu perlu dilakukan sebelum, terutama pasien mereka yang punya penyakit itu akan memulai latihan. Ada ringan, sedang, berat. Buat apa yang ringan? Kalau yang ringan latihan aja sendiri nggak apa-apa, nggak pakai pengawasan. Dari latihan ringan sampai latihan berat. Tapi yang kalau sedang gitu itu harus dengan pengawasan. Makanya kemudian di posyandu lansia kita nih banyak ya olahraga bersama. Tujuannya apa sih? Selain biar happy bareng-bareng, ada yang ngawasin di situ, biasanya kader terlatih, perawat atau bahkan dokter gitu. Nah, yang berat itu benar-benar membutuhkan supervisi 1 lawan 1 gitu. Ini biasanya kita lakukan. Nah, Dokter Peggy juga yang melakukan di ICU pada pasien-pasien yang pasca serangan jantung, pasca memang event jantung kardiovaskular atau pasien geriatri yang kita tahu kalau geriatri itu istilahnya kalau pasien lain dipukul sedikit gitu ya, cuma oleng aja. Nah, kalau geriatri kepukul sedikit gitu bisa jatuh gitu. Nah, jadi pada mereka saat mulai awal sekali benar-benar akan dimulai, kita benar-benar harus lihat ini risikonya ringan, sedang atau berat gitu. Karena buat kita cuma jalan doang kayaknya ringan. Buat geriatri itu dari duduk ke berdiri, jangan dari tidur ke duduk aja itu berat, jantungnya tuh bisa berdebar-debar lebih kencang lagi gitu. Jadi itu yang penting sih Dokter Peggy. Jadi kita bisa tahu risiko ringan, sedang, berat, berarti ada pemeriksaan khusus ya Dok ya? Betul. Dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya Dok? Oke. Sebenarnya tujuan dari rehabilitasi geriatri ini apa Dok? Kenapa kita harus ke rehabilitasi geriatri? Iya benar. Untuk rehabilitasi geriatri berbeda dengan bidang rehabilitasi yang lain atau bahkan bidang medis secara umum ya. Seringkali pada pasien-pasien geriatri itu kesembuhan definitif, artinya sakit itu hilang sama sekali, itu nyaris tidak mungkin dicapai gitu, karena memang kondisi mereka sudah sangat frail, sangat renta gitu ya, kemampuan mereka untuk sembuh kembali juga kurang. Maka
ingin dicapai dari tim geriatri secara umum termasuk di dalamnya rehab adalah kualitas hidup yang baik dari pasien geriatri tersebut. Gitu Dokter Peggy. Apa tuh Dok kualitas hidup Dok? Oke, kualitas hidup itu gini Dokter Peggy. Kalau kita misalnya bawa pasien ya, dia stroke, datang ke rumah sakit, kemudian sembuh gitu ya, dinyatakan sama dokternya udah selesai nih, udah stroke-nya udah oke, udah sembuh. Cuma hidup pada saat dia pulang nanti hidup seperti apa yang akan dia jalani? Kan akan beda kalau dia selesai stroke, pasiennya masih bisa jalan walaupun biasanya kalau stroke kan biasanya pincang ya, pincang gitu, pincang tapi masih bisa jalan, pincang masih bisa naik motor, kan ada yang begitu, pincang masih bisa nyetir mobil gitu. Sekarang dengan yang ini sama-sama pincang, tapi saking dia merasa, aduh saya kalau jalan ke sini nanti saya takut jatuh, saya mau ke sana saya lupa jalan ya. Jadi pincangnya sama, tapi yang satu nih bener-bener terikat di rumah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah ini kualitas hidup gitu ya. Jadi bagaimana persepsi seseorang itu terhadap hidupnya. Kalau yang sama kondisinya sama-sama pincang, tapi yang satu bisa kemana-mana, tentu dia merasa, wah, gue biarpun pincang nih, saya masih bisa mandiri, mandi apa segala macam bisa mandiri, gitu. Masih bisa jalan-jalan kemana-mana, berarti masih bisa mengunjungi keluarga. Jangan-jangan kalau masih perlu kerja, misalnya kan kita punya ya lansia-lansia kita banyak loh yang masih aktif bekerja. Saya masih bisa kerja, masih bisa ke bank lah paling enggak, ngapa-ngapain masih bisa. Yang satu, aduh saya cuma bisa di rumah gitu. Kan kita akan tahu kita dirinya sendiri atau bahkan orang lain udah bisa, wah dia akan punya kualitas hidup yang berbeda. Gitu Dokter Peggy. Baik ya. Berarti Dok, kapan sih usia lanjut ini harus ke rehab? Oke, baik. Nah, untuk memudahkan mengukur kualitas hidup ini, kita salah satunya pakai tools namanya EQ 5D. Jadi ada 5 dimensi kualitas hidup yang bisa kita ukur. Yang pertama tadi, kemampuan dia untuk berpindah tempat, mobilitas namanya. Kemudian yang kedua, kemandirian dia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, kemampuan dia untuk melakukan aktivitas keseharian. Bedanya apa dengan aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari itu mandi, makan, yang di rumah kita lakukan untuk aktivitas dasar. Tapi kalau yang aktivitas keseharian tuh tadi belanja, kemudian nelpon, melakukan transaksi bank, itu aktivitas keseharian. Arisan, ngaji, ke gereja, itu aktivitas keseharian. Kemudian nyeri gitu, kita kan nggak mau ya, kita bisa ngapa-ngapain tapi tiap kali bergerak sedikit sakit gitu. Jadi apakah nyeri itu membatasi dia kegiatan atau enggak? Yang terakhir adalah depresi gitu. Jadi 5 komponen itu. Nah, ketika seorang lanjut usia menghadapi gangguan pada salah satu 5 domain itu, maka itulah waktunya pasien perlu berkonsultasi dengan tim geriatri secara terpadu, terutama pada domain yang aktivitas, mobilitas, dan aktivitas keseharian, ADL, aktivitas dasar, keseharian, dan mobilitas. Terutama yang 3 hal tersebut, maka pasien perlu berkonsultasi dan mendapat layanan tim rehabilitasi geriatri. Misalnya gini, kalau nyeri lutut tapi saya mandi bisa, semua aktivitas dasar bisa, saya masih bisa kemana-mana sendiri, saya masih bisa berjalan, berpindah tempat mandiri, berarti nggak usah ke dokter rehab gitu ya. Tapi kalau aduh ini sakitnya bikin saya nggak bisa jalan, bikin saya susah naik turun tangga, apalagi naik busway, padahal tiap hari saya kemana-mana pakai busway, berarti sudah waktunya pergi ke dokter rehab gitu. Jadi segala sesuatu yang bisa mengganggu aktivitas fungsional ya betul, Dok ya, baik betul. Aktivitas yang basic, yang dasar, maupun aktivitas lainnya. Iya betul itu ya Dok ya. Terus selanjutnya kan suka disebut ya kalau usia lanjut itu rentah atau jompo. Nah, bagaimana pendapat dokter tentang statement itu? Iya, tua itu pasti ya. Tua itu pasti. Jompo atau renta itu pilihan gitu. Okay. Menarik nih Dok. Jadi memang apa yang kita dapat di hari tua itu adalah tabungan kita di masa muda gitu.
Jadi kalau dari muda kita baik nih sama tubuh kita, makan cukup, tidur cukup ya, istirahat cukup, rekreasi cukup gitu ya, belajar cukup. Jadi jangan lupa nih, kadang orang mikirnya yang penting istirahat aja cukup, tapi belajar juga perlu cukup gitu. Kenapa? Karena otak kita itu akan berkembang kalau banyak kita pakai. Jadi artinya kalau makin banyak belajar, dia akan makin terasah. Nah, jadi kalau kita punya tabungan yang banyak, maka ya itu yang kita akan dapat di masa usia lanjut kita. Gitu. Artinya kalau kita dari muda aja gak suka belajar gitu kan, berarti pikirannya tumpul gitu. Makin kesana nanti akan turun, udah tumpul turun lagi gitu. Jadi berarti kalau mau di hari tua kita punya pikiran yang tajam, di hari muda kita harus banyak belajar gitu. Kalau kita mau badannya kuat, berarti dari muda kita harus melakukan aktivitas yang memang memperkuat tubuh, baik otot dan tulang kita. Kalau pengen kita supaya bugar, ya dari awal harus bugar. Jangan sukanya ya itu tadi nggak seimbang, istirahatnya banyak, olahraganya kurang gitu. Jadinya itu yang jadi tidak imbang gitu. Jadi itu sih pendapat saya sih. Cuma memang itu pendapat itu ringan di ucapan, susah di timbangan. Lakukan ya. Jadi ya gitu ya. Jadi modal di masa muda itu akan menentukan kita di hari tua seperti apa. Dan seperti yang tadi dokter bilang, tua itu pasti, tapi untuk tidak menjadi renta itu pilihan ya dok ya. Iya. Tadi kan dokter menyebutkan ada bugar. Nah, sekarang bedanya apa sih sehat dan bugar dok? Karena sering banget itu lansia sehat dan bugar. Emang ada bedanya dok? Iya. Jadi gini. Sehat itu artinya tadi kan ukuran kualitas hidup itu adalah aktivitas hidup dasar dan aktivitas keseharian. Orang sehat itu artinya tubuhnya itu memungkinkan dia untuk produktif. Produktif itu diukur dengan ADL-nya, aktivitas dasarnya mandiri, kesehariannya nggak ada gangguan, itu orang sehat. Tapi yang sehat belum tentu bugar. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman sekalian nih di rumah, coba ya kalau kita naik tangga 2-3 lantai tanpa berhenti gitu, nanti beda yang 1 sampai lantai 3 ngap-ngapan gitu ya. Yang 1, lu kenapa sih? Gue aja baik-baik aja gitu. Nah kita kan bisa lihat kalau yang kayak begitu berarti yang bugar kan yang baik-baik aja, yang gak ngos-ngosan gitu. Jadi kan 2 orang ini sama-sama sehat, tapi ternyata yang 1 bugar. Dia punya bugar itu jadi gini, dia punya kemampuan, badannya itu punya kemampuan untuk menyediakan energi yang cukup untuk melakukan aktivitasnya. Dia yang 1 aktivitasnya cuma sebentar gitu, langsung kayaknya capek atau engap gitu, energinya habis gitu, dengan mudah cepat habis gitu. Oh iya. Baik, bedanya di situ ya dok ya. Jadi apa itu sehat dan bugar tuh bedanya dari situ. Terus pertanyaan selanjutnya dok, apakah sehat dan bugar itu kembali ke kualitas hidup tadi itu menentukan? Oh iya, jelas sekali. Kita pertama kali kita butuh sehat untuk kualitas hidup kita baik. Tapi makin kita bugar, maka kualitas hidupnya akan sangat lebih baik lagi gitu. Contohnya begini ya, kalau misalnya kita sering ngantuk gitu ya kan, mau buat belajar tuh susah ya gitu. Jadi kalau sering ngantuk, berarti biasanya sering ngantuk itu salah satu pertanda nggak bugar gitu dokter Peggy. Jadi mau buat, kalau dia adalah mahasiswa atau pelajar, tentunya akan mengganggu aktivitas kesehariannya sebagai pelajar yang artinya ya dia belajar gitu tugasnya ya. Nah, maka dengan itu kualitas hidupnya si pasien itu akan terganggu karena kurang bugar. Padahal dia sehat gitu, nggak ada penyakit apa-apa, tapi saya ngantuk mulu gitu ya. Itu contohnya. Gitu. Oke, baik. Jadi lebih jelas nih dok. Selanjutnya kalau misalnya kan usia lanjut itu banyak tuh penyakit-penyakit penyerta. Paling sering kan darah tinggi, kencing manis, atau pernah penyakit jantung, penyakit gagal ginjal. Nah, itu bagaimana sih dok tips dan triknya agar tetap bugar, agar tetap sehat, agar kualitas hidup tetap terjaga, itu harus bagaimana dok? Iya. Kalau ini berarti memang terkait penyakit dasarnya ya tentunya yang paling penting kalau kita sudah punya penyakit, yang pertama ini kita harus deteksinya dulu lebih awal tuh lebih baik.
gitu. Nah ini yang sering masyarakat kita itu malah ini ya, kalau ada screening, nanti malah ketahuan jadinya. Tadinya nggak sakit gula, jadi sakit gula gitu. Jadi deteksi sejak awal itu lebih baik gitu. Buat apa sih? Tentunya bukan semata-mata untuk biar cepat minum obat gitu, tapi yang benar adalah cepat diobati. Diobati itu tidak harus obat, tidak harus minum obat ya. Seperti kita tahu, sebenarnya tata laksana pertama, manajemen awal lini pertama dari diabetes mellitus saja, misalnya sakit kencing manis, itu adalah aktivitas yang lebih aktif gitu, olahraga dan lain-lainnya. Jadi kalau itu aja sudah bagus, tentunya gula darah dengan tandanya gula darahnya sudah terkontrol, ya nggak perlu lagi kan minum obat gitu. Tapi itu harus dilakukan sejak awal. Kalau udah terlanjur gula darah 500, pada saat itulah Anda akan membutuhkan obat-obatan yang membantu mengontrol kadar gula darah. Jadi terkait penyakit tersebut, pertama kali setelah sudah di screening, sudah diketahui ini sakit apa, yang kedua adalah diobati dengan sesuai dengan manajemen yang berlaku. Jadi kalau awalnya harus olahraga dulu, coba deh olahraga dulu, coba deh atur diet dulu. Habis itu nggak terkontrol juga, berarti perlu obat. Habis itu obat minum nggak pengaruh, berarti habis itu obat suntik insulin dan seterusnya. Jadi penyakit tersebut harus dikontrol sesuai dengan target dari dokternya. Nah ini mungkin teman-teman dari dokter penyakit dalam geriatri yang akan lebih paham berapa sih target gula darah, berapa sih target tekanan darah yang ingin dicapai. Nah pada saat itu sudah tercapai, nanti olahraganya akan lebih enak, aktivitas fisiknya akan lebih enak gitu, dan kualitas hidup tentunya jadi akan lebih baik. Gitu. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu. Jadi tadi kan kita membahas mengenai olahraga, latihan fisik seperti itu. Nah kalau pada usia lanjut itu mana sih yang boleh dan tidak boleh terkait keamanan? Karena kan takutnya kita melakukan latihan fisik malah kita jadi tambah sakit, misalnya seperti itu, atau jadi menimbulkan cedera yang baru. Nah itu bagaimana dok? Oke. Buat kalau secara umum buat usia lanjut yang penting ada 2 macam olahraga yang paling penting, yaitu olahraga aerobik. Kita sebut aerobik itu adalah dia melakukannya biasanya gerakannya berulang gitu aja gerakannya ya. Terus tapi kita harus lakukan dalam jangka rentang waktu tertentu, misalnya biasanya 30 sampai 50 menit gitu. Contohnya berjalan gitu ya. Kemudian contohnya selain berjalan, bersepeda gitu. Lainnya berenang, itu contoh-contoh aerobik gitu. Jadi yang ketika kita melakukan itu intensitasnya tidak terlalu tinggi. Biasanya kita intensitasnya ringan, sedang gitu ya. Tapi repetisinya tuh banyak gitu ya. Jadi panjang gitu, 30 menit, 50 menit. Kemudian yang olahraga yang jenis kedua ya, karena lansia itu rentan untuk ototnya itu menghilang gitu ya, kita sebutin sarkopenik gitu. Kemudian tulang juga cenderung untuk menjadi rapuh. Maka yang kedua adalah latihan resistant exercise, kita bilang namanya, atau latihan beban gitu. Jadi seperti ngangkat barbel, kemudian ngangkat belanjaan juga sebenarnya masuk sih gitu. Jadi yang semacam itu, jadi kita memberikan beban yang agak lebih dari otot kita sendiri. Yang ketiga adalah biasanya yang paling sering ya, yang jadi core itu di usia lanjut itu adalah jatuh. Jadi gangguan keseimbangan. Nah yang ketiga tuh keseimbangan, latihan keseimbangan. Ada beberapa olahraga yang udah merangkum semuanya. Itu biasanya yoga gitu ya, itu bisa. Senam lansia yang di posyandu lansia itu bisa. Tinggal tadi balik ke pertanyaan Dr. Peggy awal, ini resiko latihannya ringan, sedang, berat. Jadi jangan sampai menimbulkan efek yang tidak diinginkan, atau malah biasanya gini Dr. Peggy, nggak sampai efek. Jadi mereka begitu, aduh saya olahraga tiap kali cuma jalan pagi aja dok, saya berdebar-debar, jadi saya nggak mau gitu. Jadi kesannya nih lansia malas gitu, lansia ini kalau kata dokternya, ih bapak mah malas sih latihannya gitu, padahal ya saya berdebar-debar dok gitu, setiap kali jalan nggak enak. Jadi gitu. Itu Dr. Peggy.
Tadi ada yang harus tidak boleh nggak untuk lansia yang dilarang? Yang dilarang, oke. Yang kayak seperti menghentak-hentak. Ya, itu yang tidak boleh, namanya kita sebutnya high impact ya. High impact itu yang meloncat, yang bebannya terlalu besar. Makanya memang kita harus tahu nih kemampuan kita. Kalau saya kan biasa ngangkat barbel. Kalau saya biasa ngangkat barbel latihan barbel 3 kali seminggu dengan berat 2 kilo gitu. Kalau misalnya Dokter Peggy nggak pernah melakukan, jangan langsung ngangkat 22 kilo gitu. Jadi mulai dulu deh. Jadi kita mesti tahu kondisi kita dan kemudian mulai adaptasi dari beban yang paling ringan sampai yang paling berat gitu. Jadi hindari high impact dan beban yang terlalu berat. Gitu. Baik, ya terima kasih banyak Dokter Melinda sudah berbagi ilmunya. Semoga bisa membuka wawasan dari penonton Pod CM kali ini mengenai rehabilitasi geriatri. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa peran rehabilitasi geriatri itu tidak hanya alat terapi saja, tetapi lebih luas dari itu, di mana di sini sampai mencakup kualitas hidup. Nah, dan kapan kita harus ke rehab geriatri tadi juga sudah diungkapkan oleh Dokter Melinda. Kemudian apa saja sih yang bisa dilakukan pada usia lanjut untuk tetap menjaga kondisi badannya untuk tetap sehat dan bugar dengan tujuan akhirnya yaitu menjaga kualitas hidup. Ya, sekian Pod CM pada kali ini. Jangan lupa saksikan Pod CM selanjutnya dalam rangka Hari Lansia 2022 dan juga sebagai rangkaian dari pada bagian rehab geriatri ini juga merupakan salah satu layanan dari Poliklinik Geriatri Terpadu RSCM. Ya, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lansia sehat, Indonesia kuat.